Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Perbincangan kita firman Tuhan pagi hari ini masih seputar tentang pelayanan Injil atau pekabaran Injil atau memberitakan Injil. Teks kita pagi hari ini saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudara membuka Alkitab masing-masing dengan versi baik itu dalam handphone ataupun dengan Alkitab buku. Silakan kita buka dari Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama membaca ayat 2 yaitu ayat genap seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Dan jika mereka tidak percaya juga kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tujuan utama khotbah pagi ini agar saya dan saudara-saudara
dapat merasa lebih percaya kepada Tuhan untuk menggunakan mulut saya dan saudara-saudara di gereja ini, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di mana saja. Lebih mempercayai Tuhan yang menciptakan mulut agar saya dan saudara-saudara punya keberanian menggunakan mulut saya dan saudara-saudara di dalam, walaupun berjuang dalam kelemahan kita dengan mulut kita, dengan penguasaan lidah kita, tapi gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu ketika berbicara dengan sesama ataupun berbicara kepada mereka yang sedang menunggu, mulut kita menyatakan keselamatan bagi mereka. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tujuan khotbah pagi ini harus diakui bahwa kadangkala ada ketakutan bagi saya dan saudara-saudara untuk bisa bagikan Injil, untuk bisa ceritakan Injil, untuk bisa beritakan tentang Yesus Kristus. Itu terjadi, masih ada bagi saya dan saudara-saudara sampai hari ini. Namun saya coba membawa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan ilustrasi yang ada untuk melihat keadaan kita benar demikian. Ada seorang yang duduk di gereja, lalu dia lihat beberapa pengunjung atau jemaat tamu, orang baru yang masuk ke gereja. Lalu dia mulai memikirkan, berpikir dan merenungkan di dalam hatinya kira-kira apa yang bisa dia lakukan ketika ada pengunjung atau orang baru masuk di gereja. Lalu di dalam pemikirannya ada beberapa yang dia pikirkan. Pikiran pertama, dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan bawa orang-orang baru ini ke gereja kami. Ke gereja untuk beribadah. Dan itu sesuatu yang menyenangkan kalau seandainya sampai mereka bisa betah di gereja ini. Dan mereka bisa jadi anggota gereja ini, bahkan nanti mereka bisa melayani bersama-sama. Lalu pikiran kedua lagi, saya akan pergi temui mereka, coba berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan mereka, kenalan dengan mereka, cari tahu sesuatu tentang mereka. Lalu pikiran yang berikut, tapi bagaimana ya? Seandainya saya sudah coba berbicara dengan mereka, ternyata kayak SKSD, so kenal so akrab. Lalu pembicaraan kami kayak basa-basi, saya jadi kayak orang bodoh di situ. Dan bagaimana ketika saya bercakap-cakap, ternyata mereka hanya mau datang satu kali saja ke gereja karena memang pas ada keluarga yang ada di sini atau seperti apa, sehingga mereka memang tidak berniat untuk menjadi anggota gereja di sini. Lalu pikiran yang terakhir, ini kan bukan urusan saya. Ini ada tugas pemerhati, ini tugas majelis, ini tugas penyambut. Nanti datang ngobrol, bercakap-cakap, cari tahu tentang mereka. Dan mungkin dengan itu mereka merasa lebih nyaman dan merasa bahwa mereka dipedulikan. Maka ada yang menyambut dan mengajak mereka bercakap-cakap. Ini bukan bagian saya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita seperti itu. Kenapa? Kita temukan bagian itu dari teks pagi hari ini yang kita baca. Kadangkala kita merasa bahwa kita ini tipikal orang yang tidak pandai untuk memulai satu percakapan dengan seseorang. Gak tahu mau ngomong apa, topiknya tentang apa. Kalau ada kesempatan untuk bisa ngobrol, kita lebih memilih untuk menghindar. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam teks yang kita baca, saya mengajak kita baca kitab Musa ini, khususnya maksudnya tentang Musa. Kita baca dari Keluaran pasal 3, mulai dari ayat 11. Dari ayat 11 di situ dikatakan, Musa bilang sama Tuhan, siapa saya ini Tuhan? Lalu saya yang harus pergi menghadap Firaun. Lalu di ayat 13, Musa berkata lagi sama Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu terhadap mengutus aku. Lalu mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Saya harus jawab apa Tuhan?
Lalu pasal 4, kita lihat di ayat 1, Musa bilang lagi, kalau mereka tidak percaya kepada saya dan tidak mendengarkan perkataan saya, lalu berkata, Tuhan tidak menampakkan dirimu, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu di ayat 10, Musa jawab lagi, Tuhan saya tidak pandai bicara. Dahulu tidak, sejak saat ini kau berfirman pun tetap tidak. Dan di ayat 13, Tuhan terakhir, utus saja orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca, saya awal baca kitab ini saya geleng-geleng kepala. Bingung saya, tetapi saya, kok Musa beraninya begitu ya sama Tuhan ngomongnya sampai gitu-gitu. Kadang-kala kita merasa bahwa Musa memang terlalu berani untuk menyatakan dia tidak mau untuk taat dengan panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Bapak Ibu lihat dari ayat 11, dari pasal 3, ayat 13, pasal 4, ayat 1, ayat 10, ayat 13. Intinya apa? Musa itu tidak mau taat panggilan Tuhan dengan semua alasan yang dia buat. Tapi saudara kalau jujur, saya dan saudara-saudara jujur, bukankah saya dan saudara-saudara sama dengan Musa? Kalau hidup di dalam panggilan Tuhan, bahkan kalau beritakan Injil, saya dan saudara-saudara punya alasan yang lebih banyak mungkin dari Musa lagi. Kadangkala kita menarik diri dari percakapan tentang Injil dengan orang-orang yang Tuhan temukan dengan kita dengan bermacam-macam dalih kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat teks ini dan kita akan menemukan apa yang Tuhan sampaikan untuk saya dan saudara-saudara tentang panggilan Tuhan berkaitan dengan mulut. Ada 6, biasanya ada 3 poin. Bapak Ibu tolong tidak gelisah, hari ini 6 poin. Saya harap sudah sarapan. Ya, saya usahakan bisa lebih cepat. Ada 6. Yang pertama, kita perhatikan di teks pasal 3 dan 4, ini adalah undangan dasar dari panggilan Tuhan. Lihat yang pertama, ini berbicara tentang undangan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8, Allah telah menyatakan maksudnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau baca ayat ini, Tuhan bilang begini, saya telah turun untuk melepaskan mereka di tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri Mesir dan ke negeri yang Tuhan janjikan dengan limpahnya susu dan madu. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 juga, dasar dari undangan Tuhan untuk Musa, di ayat 24, dikatakan bahwa Allah mendengar dan Allah mendengar orang Israel mengerang, lalu Allah ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah mengundang Musa untuk memenuhi panggilannya, ini dasarnya adalah ketetapan hati Allah yang mau membebaskan umat Israel. Allah mendengar keluh kesah mereka dan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan di dalam pasal 3 ayat 6, waktu Tuhan dia menyatakan dirinya kepada Musa waktu itu di semak-semak, Tuhan bilang saya adalah Tuhan Abraham, saya adalah Tuhan Ishak, saya adalah Tuhan Yakub. Harusnya ketika semua itu sudah Tuhan jelaskan, Musa itu harusnya paham, mengerti bahwa kalau Allah mau membebaskan bangsa Israel, itu bukan hanya karena memang Allah tidak ingin mereka itu menderita lagi kurang lebih 400 tahun dalam perbudakan di Mesir. Bukan itu, bukan untuk kesenangan orang Israel, bebas dari perbudakan, bukan itu. Tetapi ketika Allah mau membebaskan bangsa Israel, ini adalah karena dasar firman Tuhan di mana itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan leluhur Musa. Ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, kitab Keluaran itu bicara tentang covenant atau perjanjian yang digenapi oleh Allah di dalam sejarah orang Israel. Sehingga Allah benar-benar mempertegas lagi di dalam yang tadi ayat 8 dari pasal 3.
Ayat ini menjelaskan kepada Musa bahwa bukan Musa yang akan bertempur. Kalaupun orang Israel akan keluar dari Mesir dan memperoleh kemenangan, kemenangan itu bukan diperoleh juga karena kemenangan Musa, bukan karena kemenangan bangsa Israel. Ini adalah pertempuran Tuhan, ini adalah kemenangan Tuhan, dan ini untuk kemuliaan Tuhan. Namun di dalam kemenangan itu, di dalam pertempuran itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan anugerahnya, peran untuk Musa sebagai bawahan langsung dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bicara di pasal 2, 3, 4, Musa tidak sadar itu. Dia baru sadar kapan? Pasal 15. Sudah keluar dari perbudakan, sudah selamat, baru dia sadar. Di pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dari Keluaran, itu Musa menyanyikan puji-pujian, dan di situ dia bilang dari ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan itu kekuatanku, ayat 2, Tuhan dan dia mazmurku, dia sudah menjadi keselamatanku, dia Bapa, Allah Bapa dari Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Waktu dipanggil Musa gak sadar, sudah selesai baru Musa menyadari itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip yang sama untuk Musa dan sama juga untuk saya dan saudara-saudara mulai bagian ini. Di dalam penginjilan, di dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, ini bukan bicara tentang saya atau bicara tentang saudara yang menginjili. Bukan bicara juga tentang orang yang sedang kita injili, bukan bicara tentang waktu dan lain-lain. Tetapi waktu kita berbicara, waktu kita sedang menginjili, memberitakan Injil, itu sedang berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemenangannya, tentang firman-Nya, tentang pertempuran. Itu adalah pertempuran Tuhan. Kita ini diberikan anugerah, berada langsung di bawah Tuhan untuk mengambil peran ini, menyatakan Injil bagi mereka yang membutuhkan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam konteks pasal 3 ini, pasal 4, ada ketakutan dan keraguan dari Musa. Pertama, undangan itu datang. Undangan itu datang tadi sudah jelas ya. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang punya pertempuran ini, Tuhan yang punya kemenangan ini, Tuhan yang punya kemuliaan ini. Musa dan saya dan saudara-saudara itu Tuhan langsung berikan peran di dalam anugerahnya sebagai bawahan langsung dari Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan, beritakan Injil bagi mereka yang belum mendengar Injil. Tapi yang kedua, bagian kedua, Musa itu takut dan dia punya keraguan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Keluaran mencatat bahwa butuh waktu bagi Musa untuk belajar memahami tentang undangan Tuhan bagi dia. Di dalam pasal 3 ayat 11, Musa bilang begini, siapakah aku ini? Sehingga saya harus berani menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibandingkan orang lain Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Dibandingkan yang lain yang lebih hebat, saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara lihat waktu Musa bilang, siapa saya? Saya bukan apa-apa Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya dibanding orang lain. Lalu apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan itu terkesan tidak nyambung. Tapi jawaban Tuhan ini menyatakan sesuatu. Tuhan mau bilang bahwa benar Musa, kamu itu bukan apa-apa. Kamu itu pun tidak bisa. Kamu bukan apa-apa. Kamu tidak lebih baik dari siapapun. Dan tapi saya tidak memilihmu karena ada sesuatu yang pantas dari dirimu. Bukan karena kamu ada apa-apa maka saya pilih kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat firman Tuhan
Apa yang bodoh bagi dunia itu dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang yang bijak. Apa yang lemah bagi dunia ini dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan saya tegaskan kalimat ini, firman Tuhan ini dengan saya kutip perkataan dari Dr. Stefri Lumintang. Tuhan tidak pakai orang hebat. Tuhan pakai orang yang taat. Tidak usah menjadi orang hebat. Apalagi di dalam gereja. Karena orang hebat gampang dipakai setan. Tapi orang yang taatlah yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama Musa, memang benar. Kamu tidak ada apa-apanya dan bukan karena ada apa-apanya saya pilih kamu. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu dan Tuhan mau pakai bukan karena ada sesuatu, itu hanya anugerahnya. Kalau saya dan saudara-saudara dipakai dalam melayani Tuhan, kita bisa menyatakan firman, bisa melayani Tuhan dengan berbagai hal yang kita punya, yang Tuhan kasih dan kita pakai itu untuk melayani Dia. Itu bukan karena saya dan saudara-saudara lebih baik dari orang di luar sana, bukan. Bukan karena saya dan saudara-saudara punya kriteria tertentu, bukan. Hanya anugerah Tuhan. Waktu Tuhan menjawab Musa, jelas sekali dari ayat 8. Tuhan bilang, saya turun membebaskan mereka. Dan dikala Musa mengakui saya bukan apa-apa, maka inilah kalimat yang selalu Tuhan berikan kepada orang-orang yang sadar saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Dan Tuhan bilang begini, aku akan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudara lihat di dalam pasal 3 dari percakapan-percakapan Musa dengan Tuhan. Musa itu sudah mencoba sesuatu yang sebenarnya banyak dicoba oleh orang-orang dari zaman Musa, dari zaman dulu sampai sekarang. Suka berlindung di balik kedok kerendahan hati. Terkesan, saya mau bukan apa-apa, terkesan kerendahan hati. Musa menggunakan perasaan merasa tidak berarti untuk memaafkan dirinya untuk menghindar sebenarnya dari tugas yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang, memang benar Musa, kamu kecil, kamu lemah, tapi salah. Itu bukan menjadi alasan untuk kamu menghindar. Kenapa? Karena aku akan bersamamu. Aku akan membantumu, aku akan menguatkanmu, aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi ketakutan dan keraguan Musa sama dengan saudara-saudara. Kadang kita berdalih dengan menggunakan perasaan, merasa diri tidak berarti, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang coba kita pakai untuk menghindari dari namanya tugas beritakan Injil. Tapi ingat sekali lagi perkataan Tuhan kepada Musa dan saya dan saudara-saudara, aku akan bersamamu, aku yang akan mengajarkan kamu apa yang akan kamu bicarakan, apa yang harus kamu sampaikan, aku yang akan mengajarkan kamu. Sehingga apalagi yang harus ditakuti. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa coba menunjukkan bahwa oke, benar Tuhan, sekarang dia mau belajar taat untuk berada di jalur yang benar. Untuk sementara waktu dia bilang, Tuhan, oke, saya akan pergi ke sana. Tapi pertanyaannya Tuhan, pertanyaan, nama apa yang harus saya pakai untuk engkau? Ya, Bapak Ibu benar. Waktu dia menghadap Firaun, Musa dipertanyakan ini.
Siapa Tuhan yang berani suruh saya mengizinkan engkau membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Musa sadar dia sekarang, memang benar Tuhan, saya bukan siapa-siapa, bukan tentang siapa aku, tapi tentang siapa Tuhan yang sedang berbicara ini yang mengutus saya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, indah sekali kalimat ini di ayat 14. Tuhan bilang di dalam pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, waktu baca ayat ini saya ingat waktu di kampus, saya rasa lucu juga, tetapi ya itu karena baru tingkat-tingkat awal, jadi ya belum belajar terlalu dalam. Ada seseorang yang saya kenal mau tembak, artinya mau nyatakan perasaan kepada seorang mahasiswi putri. Lalu dia kasih surat, waktu itu ya harus pakai surat, tidak bisa langsung ngomong-ngomong begitu ke orangnya, harus pakai surat. Dia kasih surat, waktu surat dibuka, dibaca, ayat ini yang dipakai. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Waktu baca itu sebenarnya sang putri, mahasiswa putri bingung. Sebenarnya ini ayat apa ya? Apa hubungannya dengan perasaan cinta yang dinyatakan? Pakai ayat firman Tuhan ini di dalam ya kebodohan sebenarnya, tidak belajar Alkitab, main comot-comot ayat Alkitab, pergi tembak nyatakan cinta lagi. Aku adalah aku. Apa maksud kalimat ini? Kata-kata Tuhan ini mengandung arti bahwa tidak ada yang menentukan karakter Tuhan. Tidak ada yang membentuk Tuhan. Atau tidak ada yang menjadikan Tuhan apa adanya. Tuhan itu tidak sedang dalam proses untuk menjadi sesuatu. Tuhan adalah tanpa awal dan dia adalah tanpa akhir. Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Karena dia tidak pernah berubah-ubah, maka janjinya waktu di awal yang dia sampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga yang dia nyatakan genapi di dalam zaman Musa ketika 400 tahun sudah genap. Bangsa Israel berada di bawah perbudakan. Tuhan itu tidak pernah bisa dimanipulasi oleh apapun. Itulah artinya menjadi Tuhan. Aku adalah aku, artinya bahwa Tuhan tidak ada yang bisa membentuknya. Tidak ada yang bisa menentukan karakter Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadikan Tuhan seperti yang dia mau. Tuhan tidak sedang di dalam menjadi sesuatu. Tuhan adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Dan dia tidak berubah-ubah. Dan inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini indah buat saya dan saudara-saudara. Sekali lagi ini sebenarnya sebagai penguatan untuk saya dan saudara-saudara. Saya dan saudara-saudara melayani dan dipercayakan oleh anugerahnya, yaitu Tuhan yang tidak dibentuk oleh apapun, Tuhan yang tidak berubah-ubah, Tuhan yang konsisten dengan janjinya, Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi oleh apapun. Dialah Tuhan itu mempercayakan saya dan saudara-saudara untuk menyampaikan kebenaran Injil dan terlibat di dalam agenda ini. Kalau seperti itu, masih ketakutan dan keraguan apa lagi? Yang kita layani saja adalah Tuhan yang nyatakan diri, aku adalah aku. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa sama dengan saya dan saudara. Lihat di pasal 4, mulai dari ayat 1. Masih lagi Musa punya jawaban untuk Tuhan. Tuhan sudah jelaskan sedemikian rupa, dia bilang bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka tidak, kalau mereka bertanya lagi, Tuhan tidak tampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu, poin yang ketiga, bicara tentang kesabaran Tuhan. Sebenarnya waktu Musa bicara tentang ini Bapak Ibu, ketidaktaatan itu memang berasal dari ketidakpercayaan. Ketika dalam percakapan ini, Musa tetap masih tidak percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi di dalam keadaan Musa seperti itu, Tuhan tidak marah.
Sebaliknya Tuhan menunjukkan bagaimana mujizat yang harus dia tunjukkan nanti kepada orang Israel dan kepada Firaun, kepada orang Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini ini apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa ini mematahkan argumen daripada Musa. Musa itu selalu berfokus kepada ketidakmampuannya, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan seolah-olah dalam jawaban ini Tuhan berkata memang benar Musa, saya tahu. Di antara orang Mesir, orang Israel kamu tidak punya kredibilitas. Bahkan kamu kalau mau jujur kamu nih orang yang sedang dicari, bukankah kamu seorang pembunuh? Tuhan tahu kamu itu pembunuh, makanya Musa sadar saya ini bukan siapa-siapa dibanding orang lain. Karena dia tahu sejarahnya. Dia adalah seorang pembunuh dan dia seorang yang ditolak. Bapak Ibu Saudara-saudara coba bayangkan ya, waktu dia mau menghadang saudara sesamanya bangsa Israel yang sedang bertengkar, terus mereka bilang dia apa? Kamu siapa? Kau siapa? Siapa yang pilih kau jadi pemimpin untuk kami? Bukan kau sebenarnya, kau ada bunuh itu toh orang Mesir tadi, tentara Mesir. Musa takut dan apa yang terjadi? Dia lari dan memilih untuk di Midian, di padang gurun menggembalakan domba-domba. Tuhan tahu bahwa Musa bukan orang yang baik, seorang pembunuh. Tapi Musa harus tahu bahwa Tuhan berhak memutuskan siapa yang mau dia utus. Dan Tuhan menyatakan kepada Musa, saya berhak memutuskan siapa yang akan mempercayai kamu dan siapa yang tidak. Dan saya sudah berkata, pergi, mereka akan mendengarkan kamu. Lalu saudara-saudara sudah sampai seperti itu, Musa buat alasan terakhir. Mengapa dia takut bicara kepada orang Israel dan Firaun? Mengapa kadangkala kita bisa mengalami situasi ketakutan, keraguan, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan? Jawabannya ada di ayat 10 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Lidah itu seperti ada yang berat yang menahan. Kalau digerakkan tuh seperti ngomong nanti belepotan semua kayaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang keempat dari alasan terakhir Musa, kita melihat kedaulatan Tuhan atas mulut manusia. Dari jawaban Musa di ayat 10 tadi, Musa punya asumsi bahwa Tuhan hanya akan pakai orang yang punya kemampuan khusus, yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, nabi lain, penginjil, pendeta, orang-orang yang sekolah di teologi. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa sampai berani jamin bahwa dia bilang, dari dulu saya tidak pandai bicara, sekarang pun Tuhan kau berbicara dengan saya tidak bisa. Sampai seperti itu. Saya tidak punya kemampuan bicara, saya tidak fasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kesabarannya Tuhan memperjelas kepada Musa. Itulah di ayat 11. Tuhan bilang, siapa yang membuat mulut Musa? Siapa yang membuat orang buta, orang tuli, orang bisu? Bukankah saya Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada Musa dan juga kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia pertama, tapi Tuhan juga terus menciptakan setiap orang sesuai dengan keinginannya. Entah yang dia ciptakan itu bisu, entah yang dia ciptakan itu tuli, entah itu yang diciptakan bisa melihat, entah yang bisa dia ciptakan itu buta. Tuhan berdaulat atas itu. Bapak Ibu masih ingat kisah di dalam Yohanes 9. Orang bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berdosa atas orang ini? Waktu dia dilahirkan buta.
Yesus jawab apa? Bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tapi agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudara, Tuhan selalu punya tujuan untuk setiap peristiwa, entah kita bisa melihat atau tidak, tapi Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa dia berbuat demikian. Ini argumen terakhir Tuhan untuk Musa. Siapa yang bisa buat mulut, siapa yang bisa buat orang buta, siapa yang bisa buat orang tuli, siapa yang bisa buat orang bisu. Saya dan saudara, kalau kita berdalih bahwa saya tidak pandai bicara, saya bukan sekolah teologi, saya tidak terlalu paham dengan Alkitab, dan itu menjadi dasar untuk kita tidak beritakan Injil. Pertanyaan Tuhan untuk saya dan saudara, siapa yang buat mulut? Bapak Ibu saudara-saudara, Musa, Tuhan jawab, saya mengendalikan segalanya. Sekarang pergi, aku akan bersamamu Musa, bersama mulutmu, mengajarimu apa yang harus kamu bicarakan. Tidak ada latihan. Musa waktu mau pergi beritakan Injil, beritakan keselamatan untuk bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa tidak ada latihan, memang benar. Sebelumnya dia mendapat pendidikan di dalam Mesir, di dalam kerajaan, di dalam istana. Tetapi pada waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan tidak suruh dia kau pergi latihan dulu. Kursus bahasa apa dan apa, kursus latihan ini dan ini. Tidak, Tuhan bilang pergi sekarang, aku akan mengajarimu apa yang engkau sampaikan. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Musa ingat, siapa yang memberi janji itu? Tuhan. Saya dan saudara-saudara, Tuhan mengutus saya dan saudara-saudara, beritakan kebenaran. Yang menjanjikan untuk menyertai itu siapa? Tuhan yang kita sembah. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, yang kelima, setelah semua sudah Tuhan sampaikan, Musa masih bilang begini, Tuhan kirim saja orang lain, bukan saya. Bukankah ini juga ada pada saya dan saudara? Tuhan kirim pendeta, Tuhan kirim saja penginjil, Tuhan kirim misionaris, Tuhan kirim guru Injil, Tuhan kirim majelis, Tuhan kirim orang-orang yang sudah duduk di bangku teologi untuk beritakan Injil. Musa sudah kehabisan alasan lagi, dan akhirnya pada keputusan terakhir dia menolak untuk menerima panggilan Tuhan. Kenapa? Itulah yang mau kita jawab dari awal waktu kita renungkan. Jawabannya adalah Musa tidak mempercayai Tuhan. Musa tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 14, dari pasal 14, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Tidak ada penghinaan yang lebih besar yang dapat Musa lakukan selain ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan hanya masalah Musa, tapi ini juga masalah saya dan saudara-saudara. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui kita dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu harus diakui, jangan beritakan Injil dulu. Menjalani perjalanan iman kita, mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan, belajar bergantung percaya 100% sama Tuhan, itu saja harus diakui, jatuh bangun. Tapi baik firman Tuhan ini jelas sekali, Tuhan penginjilan bukan bicara tentang saya, bukan bicara tentang saudara-saudara, bukan bicara tentang orang yang kita injili, tapi itu bicara Tuhan yang memanggil saya dan saudara dan berjanji untuk menyertai saya dan saudara-saudara. Jadi bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya selesai sampai di poin 5. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, mari saya dan saudara-saudara, firman Tuhan ini datang kepada Musa, panggilan ini datang kepada Musa, dan panggilan ini juga datang kepada saya dan saudara-saudara.
dimanapun, di tempat kerja, di lingkungan kita, di mana saja kita berada. Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara untuk menyatakan apa yang benar dan salah dan memberitakan Injil. Kenapa memberitakan Injil susah, tapi kalau gosip tidak susah? Mulut yang sama Tuhan ciptakan pakai untuk kemuliaannya, tapi kalau bergosip, tapi kalau bicara hal-hal lain di luar kebenaran tentang Yesus, mudah sekali. Tapi waktu bicara Injil, saya tidak pandai bicara. Tapi kalau bergosip, tidak perlu diajar, saya lebih lincah dari siapapun. Tuhan menyatakan firman-Nya dan memanggil saya dan saudara-saudara menggunakan mulut. Dia berdaulat menggunakan mulut kita untuk menyatakan kebenarannya dan menceritakan Injil. Ini tugas saya dan saudara-saudara, bukan karena saya dan saudara-saudara punya sesuatu, kemampuan khusus, keahlian khusus lebih baik dari orang lain, tidak. Ini adalah anugerah dari Tuhan untuk saya dan saudara-saudara. Mari kita berdoa.